Hari-hari berlalu sejak gempa 7,7 magnitudo mengguncang kehidupan warga Nusa Tenggara Timur. Reporter MTEK Media Michelle Lawinda berusaha menuju ke lokasi sejak hari pertama gempa terjadi. Selama 5 hari di lokasi bencana, khususnya di Kabupaten Sika, Michelle menemukan sejumlah kisah, tangis, trauma, dan harapan korban gempa desa yang belum mendapat bantuan, juga gempa susulan yang sewaktu-waktu masih terjadi. Berikut laporan Michelle Lawinda untuk Anda. Topografi wilayahnya memang agak menantang dengan medan yang begitu berat. Ketika ada kejadian bencana begini memang menjadi kesulitan buat kami. Berbus ubi dengan sambal itu. Jadi mau tidak mau ya itu untuk menahan kami punya rasa lapar kami. Perjuangan kami untuk sampai ke Kabupaten Sika bukanlah hal yang mudah. Di hari H gempa, kami langsung berangkat ke Kupang tanpa punya tiket untuk menuju ke daerah Flores. Dengan berbagai upaya, akhirnya kita dapat tiket ke Maumere dan sudah 4-5 hari kami di sini meliput posko pengungsian, rumah sakit, dan bahkan membantu juga dapur umum di posko pengungsian. Sekarang kita dapat informasi bahwa masih ada daerah yang terisolir. Ikuti perjalanan kami. Menuju Desa Gera, Kecamatan Mego, tak mulus. Dari aplikasi peta digital saja, akses jalannya tak terdeteksi. Kami pun harus berhati-hati di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan kami bertemu sedikit kendala, ternyata banyak sekali jalanan-jalanan ini yang tertutup oleh material longsor bekas dari gempa. Jadi pohon-pohon, tanah, pasir ini masih berserakan dan sangat mengganggu akses kendaraan yang melintas. Karena tak ingin menghabiskan waktu, kami akhirnya meminta bantuan Camat Mego untuk menunjukkan jalan ke Desa Gera. Meski sudah dipandu, aksesnya tidaklah mudah. Jalan sempit ini kondisinya curam dan rusak. 2 jam berlalu, akhirnya kami tiba di kantor Kepala Desa Gera. Dari sini, perjalanan masih panjang. Kami harus berjalan kaki sejauh 300 meter ke perkampungan warga. Dan inilah potret Desa Gera. Perkampungan dengan satu akses jalan yang kanan kirinya adalah jurang. Baru juga menapakkan kaki di sini, kami langsung melihat rumah-rumah yang hancur karena guncangan gempa bermagnitudo 7,7. Bisa dikatakan rumah warga tak lagi aman dihuni. Tanahnya tergerus hingga rumah tak lagi menapak bumi. Jadi ada salah satu rumah juga di Desa Gera 2 yang kondisinya seperti ini. Sudah tidak menapak tanah. Ini ya Bang ya? Ini sebenarnya dulu ruang kamar. Iya, ruang kamar. Ruang kamar. Ketika kejadian langsung longsor. Tidak ada yang pakai pada saat kejadian. Iya. Tidak ada orang ya. Tapi kondisinya sudah seperti ini. Di sini kami bertemu Erlin. Perempuan kelahiran Nagekeo ini nampak tangguh. Padahal ia memendam kesedihan setelah rumah impian yang baru ditempati 1 malam hancur dalam beberapa menit. Hasil tabungan selama mengajar sebagai guru buta aksara lenyap. Hanya saja, asa Erlin tak padam begitu saja. Mau bencana alam segimanapun, mau terjadi sesuatu apapun, kalian harus tetap jaga rumah kalian. Mau hancur apapun itu. Beberapa hari ini, sampai getaran ini pun dia masih baik-baik saja. Mas tetap bertahan kukuh begini meskipun suami bilang istri kita harus turun ke bawah, tapi saya tidak mau, saya tetap jaga saya punya rumah. Sampai lihat dia sampai hancur total bagaimanapun, saya tetap bersama dia. Baru keadaan kami di sini juga mata pencarian juga susah, Ibu. Mungkin tahun-tahun kemarin kami mata pencarian kami hanya mungkin kemiri ya, tapi tahun ini mungkin benar-benar sangat susah, Ibu. Ya, keteguhan Erlin inilah yang menyentuh kami. Ini baru satu dari ribuan korban gempa Flores yang bertahan di tengah kesulitan. Hingga hari kelima pasca gempa, warga Desa Gera masih mengungsi mandiri di rumah kerabat. Untuk makan, mereka mengambil dari hasil kebun yang ada atau urunan membeli beras seharga Rp15.000 per kilogram. Bantuan yang pertama kali tiba di kantor desa pun masih ala kadarnya. Untuk sementara memang untuk warga masih bersifat mandiri. Nanti kita akan lakukan ya untuk melakukan
pengungsi terpusat. Nah, ya, sehingga dengan kejadian ini masyarakat bisa minimal bisa teratasi. Ya. Sembako yang itu sifatnya sementara dan Pak Sekcam saat ini ada di BPBD menunggu untuk giliran di gelombang kedua. Desa Gera jadi cerminan bagaimana bantuan itu sulit sampai ke tangan warga. Akses jalan tak memadai hingga koordinasi yang panjang membuat mitigasi begitu lambat berjalan. Di Kecamatan Mego saja ada 200 lebih warga terdampak, sementara gempa bermagnitudo 7,7 itu menghantam nyaris seluruh wilayah Flores. Selama meliput di sini, kami beberapa kali merasakan gempa susulan dan kami sendiri ketakutan. Kami tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh warga pada tanggal 15 Agustus lalu dan mungkin bagi mereka yang mengulang ingatan di tahun 92. NTT masih butuh lebih banyak atensi sebab pemulihan tidak hanya bergantung pada status tanggap darurat 14 hari. Tapi memulihkan trauma bisa menjadi pekerjaan panjang bahkan sampai akhir hidup. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Michelle Winda dan Ahmad Teguh melaporkan. Oke.